20 Galan. 21. 21 Habib, Pak. Lanjut. 22 Iklima. Yuk. 23 ini. Yuk. 24 Arin. Lanjut. 25 Lincin. Oke. 26 Rani. Oke. 27 Marel. Oke. 28 Monik. Oke. 29 Adit. Oke. 30 Tita. Oke. 31 Novi. Oke. 32 Puput. Oke. 33 Risya. Oke. 34 Rivaldi. Oke. 35 Romidah. Oke. 36 Salwa. Oke. 37 Sarah. Oke. 38 Sekar. Oke. 08. Ilham, Pak. Maaf tadi sinyal gangguan, Pak. Oke, berarti udah hadir semua, suaranya jelas semua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau tanyakan, silakan pakai suara. Belum kita mulai? Ini sesi keempat ya? Keempat atau kelima? Keempat ya? Keempat, Pak. Keempat ya, oke. Silakan kalau mau tanyakan. Yang belum jelas, bagian mana? Atau mau nanya apa, silakan. Ayo, silakan. Gak ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya sambil buka apa? Ada konsep. Oke. Oke, sebentar ya, saya buka dulu, saya share. Yang di layar kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Berarti kan kemarin Anda belajar kan mencari dulu laba komersial sesuai profit and loss kan? Oke. Kemudian karena dalam profit and loss itu ada pasal 4, pasal 3, pasal 4 ayat 3, ada final, ada BOP. Final BOP kan dikeluarkan. Makanya kotak 1, kotak 2, rekonsiliasi fiskalnya adalah negatif. Oke. Kemudian yang NDA, biaya-biaya yang tidak diperkenankan, itu adalah koreksinya negatif, pasal 9. Positif ya, koreksinya positif. NDA itu positif. Kemudian pasal 6, kalau memenuhi syarat ya nggak masalah, itu biaya fiskal. Tapi kalau biaya fiskal tidak memenuhi syarat, pasal 6, maka yang semula DE menjadi NDA. Maka koreksinya positif, pasal 6. Kemudian di pasal 6 juga diatur biaya-biaya yang diatur khusus. Biasanya kalau memenuhi syarat DE, kalau tidak memenuhi syarat adalah NDA. Biaya apa? Kemarin bantuan olahraga, bantuan sarana sosial, bencana alam nasional, dan seterusnya itu ya. Oke. Kita udah belajar 5 kotak nih. Kemudian BUT kita udah belajar 2 kotak nih. BUT itu sama seperti badan yang lain ini. Cuma khusus BUT ada penghasilan yang harus ditambahkan. Meskipun penghasilannya itu adalah penghasilannya si kantor pusat. Oke. Untuk BUT ada biaya yang boleh kurangkan. Apa? Biayanya kantor pusat yang berkaitan dengan PH yang tadi ditambahkan ke BUT. Oke. Kemudian ada biaya-biaya yang tidak boleh menjadi biaya BUT. Oke ya, tadi sudah kita jelasin ya, apa aja biaya yang tidak boleh itu. Oke, nah, kemudian yang kotak nomor 8 ini, penangguhan pengakuan biaya dan penghasilan itu intinya menurut pajak itu pengakuan Anda mencatat SP-nya jangan sekarang. Anda mencatat revenue jangan sekarang, nanti aja ya, gitu, kira-kira gitu. Dasarnya disuruh cash basis. Karena dulu ada krisis perbankan. Jadi kalau perbankan itu dari sisi yang utang, dia disuruh mencatat apa interest expense nanti kalau sudah bayar realisasi bunganya, bukan akrunya. Kalau akrunya kan karena tidak sanggup bayar kan tinggi, membebani perusahaan kan gitu ya. Sebaliknya si bank dia disuruh mencatat interest revenue-nya nanti kalau sudah ada pembayaran realnya. Jangan di-accrue. Kalau di-accrue dia terlalu tinggi penghasilan bunganya. Sementara realisasinya kan nggak pernah ada, gitu. Jadi ketinggian. Makanya ditunda menurut pajak, gitu ya. Kalau menurut akuntansi kan sesuai apa adanya kan, di-accrue ya di-accrue gitu. Nah, accrual kan, sedangkan pajak maunya itu cash basis. Waktu itu gitu. Jadi ini sebenarnya
sebenarnya yang ini special case ya. Sekarang mungkin nggak ada lagi. Oke. Nah, sekarang kita belajar kota mana? Kota 4 dan 5. Selisih penyusutan komersial dan fiskal sama selisih amortisasi komersial dan fiskal. Pasal 11, pasal 11A. Oke. Nah, ini nanti seperti apa? Sebelumnya Anda harus familiar dulu dengan rekonsiliasi fiskal. Jadi rekonsiliasi fiskal itu Anda ketemu laba komersialnya di rekonsiliasi fiskal sini, hasilnya bisa koreksi positif, bisa negatif. Nanti akan ketemu namanya penghasilan neto fiskal atau laba fiskal. Ya, selama ini kita sudah sampai di situ kan waktu belajar OP, PH neto fiskal. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan Anda siapkan kertas Anda kerjakan ini. Ini kelihatan nggak di komputer Anda? Kelihatan, Pak. Oke, Anda kerjakan ini waktu Anda 10 menit ya. Anda tulis dulu di kertas Anda, kemudian nanti Anda terserah mau tulis di handphone atau di komputer, Anda copy paste seluruhnya ya, jangan satu persatu jawaban Anda copy paste di chat ya. Jadi misalnya gini, karena ini rekonsiliasi fiskal, pertanyaannya adalah berapa laba fiskal. Di sini ABC melaporkan income before tax atau laba komersial sekian. Dalam catatan laporan keuangan dapat penjelasan rincian sebagai berikut bla 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 bla. Berarti laba komersial sama dengan sekian. Rekonsiliasi fiskal 1 titik. Koreksi fiskal positif. Litbang di luar negeri sebesar sama dengan sekian juta misalnya gitu ya. Oke. Kira-kira misalnya seperti itu ya. Kedua, rekonsiliasi fiskal negatif. Penghasilan bukan objek pajak. Misalnya ya hadiah misalnya gitu ya. Kita kan negatif itu misalnya gitu ya. Warisan itu misalnya gitu negatif. Misalnya kira-kira gitu, nanti endingnya adalah berapa laba fiskal. Nah, di tugas ini Anda cari berapa laba fiskal. Silakan Anda kerjakan, Anda tulis dulu. Kalau sudah semuanya Anda copy paste satu kali aja copy pastenya. Karena kalau Anda nulis sekali ditipai itu. Ditipai temannya, jadi Anda copy pastenya sekaligus ya. Kalau sudah ketemu semua baru di copy paste ke chat. Oke, waktunya 10 menit. Silakan dikerjakan. Tentang soal ini ada pertanyaan, silakan. Yang bagian mana yang belum jelas? Silakan. Soalnya seperti itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak ada kerjakan sekarang, Anda mulai kerjakan sekarang. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Ini saya tulis di copy paste ke chat. Chatnya di sini. Oke. Oke, saya tulis di chat ya. Kalau Anda mencari di sana, kalau Anda mau lihat sharingnya di sini. Oke. Silakan waktu Anda 10 menit dari sekarang kerjakan ini.
Halo? Oke, silakan. Mana jawabannya? Udah? Silakan jawabannya ditulis di chat. Supaya ketahuan berapa laba fiskalnya. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Silakan jawabannya. Oke. Oke. Laba fiskalnya yang 182, laba fiskalnya 182. Oke. Oke, yang lain silakan. Laba fiskal 87. 2M tinggal 87 ya, Dina ya. Pak, tadi saya ribuannya kurang jadi salah hitung, Pak. Oke. Salwa 1720. Ayosa 1820. Oke. Yuk silakan yang lain. Yuk yang lain silakan copy paste ke situ. Abdillah 1820. Oke. Oke, silakan yang lain. Oke. Aldi 1820, 1820. Rata-rata jawabannya 1820. Oke.
Oke, sekarang perhatikan. Kita bahas. Kelihatan nggak ini tulisannya? Kelihatan nggak? Sorry. Saya belum share ya. Saya share sekarang. Oke, sekarang kelihatan tulisan saya? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Nah, sekarang perhatikan cara ngerjakannya satu persatu. Anda pertama nyari apa? Perhatikan tulisan saya. Anda mencari pertama apa? Laba Komersil, Pak. komersial. Sama dengan berapa? 2 miliar. PM. Gitu kan? Betul ya? Kemudian yang pertama, dalam beban lain-lain, yang kedua kan Anda mencari rekonsiliasi fiskal kan? Oke. Anda mencari rekonsiliasi fiskal. Oke. Karena yang pertama, dalam beban lain-lain terdapat apa itu? Bencana nasional enggak? Enggak kayaknya, Pak. Enggak, oke. Kalau enggak, berarti apa? Memenuhi syarat enggak? Tidak, Pak. Sudah. Oke, jadi ini sumbangan. Sumbangan, koreksi fiskalnya apa? Positif, Positif atau Pak. negatif? Positif. Jadi sama dengan berapa? 100 juta. 100, oke. Kemudian yang kedua, yang berikutnya apa? Sewa, Pak. Sewa final, Pak. Sewa. Benar. Sewa itu final. Oke, jadi koreksinya apa? Koreksi fiskalnya Negatif. 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 Sama dengan 400. minus 400. Gitu ya, kira-kira gitu ya. Kemudian apalagi? Dalam beban gaji terdapat tunjangan PPh 20 juta. Ada koreksi fiskal positif enggak atau negatif atau enggak ada koreksi? Ayo. Ini tunjangan PPh. Oke. Ada koreksi fiskal positif enggak atau negatif atau enggak ada? Positif, negatif atau enggak ada? Perlu dikoreksi enggak kalau ada keterangan seperti itu? Yuk, siapa berpendapat? Pakai suara. Gimana? Pajak penghasilannya bukan, Pak. Hah? Tunjangan Pajak PPh. penghasilannya Enggak masuk, Pak. Ayo. Jadi gini, Anda dulu belajar di pasal 6 itu ada pajak itu kan biaya fiskal kan? Kecuali yang apa? Kecuali PPh, Pak. PPH. Kecuali PPh. Maksudnya PPh itu adalah corporate income tax-nya. Corporate income tax-nya itu gini loh. Anda ini kan ngitung laba komersial. Setelah rekonsiliasi kan ketemu laba fiskal. Betul kan? Nah, setelah ketemu laba fiskal, kalau misalnya sisa kompensasi ruginya itu 0, dulunya tahun lalunya nggak rugi, berarti laba fiskal sekaligus PHKP kan? Sekaligus taxable income. Nah, PHKP kali tarif pasal 17, itulah PPh terutang. Oke, jadi kasarnya gini, kalau saya laba 100, saya harus bayar pajak ke negara 25 dong. 25 itulah yang kita sebut sebagai corporate income tax. Pajak atas laba badan. Income tax. Jurnalnya kan corporate income tax expense, kreditnya tax payable. Debitnya income tax expense, kreditnya tax payable. Itulah yang disebut PPh, pajak penghasilan. Oke, sampai di sini paham? Nah, namanya pajak penghasilan di situ itu nggak boleh jadi biaya, kan itu justru hasil perhitungan. Setelah ketemu laba komersialnya, nggak ada kompensasi rugi, itulah taxable income dikalikan tarif pasal 17, itulah PPh terutang. Yang nanti akan diperhitungkan dengan kredit pajakan. Nah, itulah yang disebut sebagai income tax, corporate income tax yang disebut sebagai PPh. Nah, sekarang
namanya tunjangan PPh itu berkaitan sama sesuatu yang dibayarkan kepada pegawai. Pegawai memperoleh tunjangan PPh. Jadi kalau begitu tunjangan PPh ini kan disebutkan tuh dalam beban gaji terdapat tunjangan PPh. Tunjangan PPh itu berarti si karyawan menerima tunjangan PPh. Oke. Nah, ini DE, NDE atau nggak usah dikoreksi? Ayo. Jadi gimana? Nggak usah dikoreksi, Pak. Koreksi, Pak. Nah, kan dulu kan udah pernah saya bilang kan, kalau ada kata-kata tunjangan XXXX itu apapun namanya, tunjangan PPh, tunjangan makan, tunjangan bepergian, tunjangan hamil, tunjangan melahirkan, tunjangan pakaian. Kalau ada kata-kata tunjangan, itu bentuknya pasti benefit in cash. Bagi karyawan adalah taxable, kenai pajak, masuk penghasilan bruto. Anda dulu belajar PPh 21, coba lihat. Nah, karena di karyawan itu masuk penghasilan bruto, kan prinsipnya kemarin kan, kalau bagi karyawan taxable, penghasilan kena pajak, masuk PH bruto, maka bagi perusahaan adalah deductible, DE. Nah, kalau DE ya sudah, berarti kan ini biaya pasal 6. Berarti nggak usah dikoreksi. Jadi itu tunjangan PPh, itu tidak ada koreksi fiskal. Karena memang boleh tunjangan PPh. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Jadi namanya tunjangan apapun namanya, itu masuk di penghasilan bruto karyawan. Bagi pihak perusahaan yang membayarkan, WP badan yang membayarkan, maka itu boleh menjadi biaya. Jadi di sini tidak perlu koreksi fiskal. Ada pertanyaan? Ayo, ada pertanyaan? Silakan sampai sini dulu, ada pertanyaan? Halo, suara saya bisa didengar? Nggak putus-putus kan? Oke. Oke, ada pertanyaan, silakan. Silakan yang mau tanya. Mohon izin, Pak. Ya. Itu berarti kalau misalnya laba komersialnya tidak diketahui, dicari dulu, itu nanti menjadi pengurang, Pak ya, tunjangan tuh, Pak, seluruh tunjangan, Pak. Pokoknya tunjangan itu kan bagian expense bagi perusahaan. Oh iya. Iya kan? Iya, Pak. Iya kan. Namanya perusahaan bayar gaji berupa cash, perusahaan memberikan tunjangan PPh itu juga berupa cash. Maka bagi dia kan expense kan bagi perusahaan ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada pertanyaan? Ada tunjangan PPh. Ada PPh 21 dibayar perusahaan, ada PPh 21 ditanggung perusahaan. Apa bedanya? Ayo. Ada yang bisa jelasin? Dari sisi treatment rekonsiliasi fiskal? Ada yang tahu? Kalau saya, ini pada umumnya, kalau pegawai itu dapat benefit in kind, bagi perusahaan NDE atau DE? DE, Pak. Ayo. Kalau pegawai itu dapat benefit in kind, bagi perusahaan NDE atau DE? NDA, Pak. NDA, Pak. NDE pasal 9. NDE pasal 9. Pasal 9 NDE. Oke. Nah, namanya, perhatikan nih, kalau tadi kan kita ngomong tunjangan kan, sekarang kebetulan namanya tunjangan PPh 21 misalnya, atau tunjangan PPh, maka itu masuk penghasilan pegawai, taxable, maka deductible bagi perusahaan. Oke. Nah, sekarang pengertian PPh 21 dibayar perusahaan atau ditanggung perusahaan itu gini. Kalau saya gaji 100, nggak usah 100 deh, gampang. Gaji 50 juta. Oke. Kalau saya tiap bulan gajinya misalnya 50 juta, setelah dihitung bla 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 bla, penghasilan bruto macam-macam, pengurang macam-macam, ketemu saya harus dipotong PPh 21 sebesar 1 juta. Oke. Abaikan jam sotek macam-macam ya. Oke.
Kalau saya gaji 50 juta, dipotong PPh 21 1 juta, saya akan bawa uang ke rumah berapa? 50 atau 49? 49. 49, Pak. 49. Karena yang satu itu dipotong dari gaji saya dan akan disetor oleh perusahaan sebagai potongan PPh 21. Nah, satu tadi itu sebenarnya punyanya perusahaan atau punya saya yang disetor oleh perusahaan? Punya Bapak. Punya karyawan yang disetor oleh perusahaan, karena nanti akan menjadi apa? Di akhir tahun bagi karyawan. Kredit Jadi kredit pajak. kredit pajak. Oke. Nah, itu yang umum. Itu yang umum. Tetapi begini, kalau misalnya saya gaji 50 juta, oke, dihitung-hitung, ternyata pajaknya yang terutang 1 juta. Tetapi saya pengen tetap menerima utuh 50 juta. Oke. Berarti perusahaan kan transfer ke saya tetap 50 juta. Oke. Terus pajaknya yang 1 juta gimana? Itu yang bayar perusahaan. Kenapa? Karena kalau perusahaan bayar ke saya 50 juta, perusahaan nggak motong, itu disalahkan oleh wajib pajak. Disalahkan oleh kantor pajak. Kok Anda nggak motong selaku pemotong, selaku pemungut gitu kan? Nah, maka si perusahaan itu menanggung PPh 21 tadi ditanggung perusahaan 1 juta. Jadi kalau yang kasus pertama tadi perusahaan itu hanya keluar duit 50, yang 49 ke rekening saya, yang 1 ke rekening kas negara. Sekarang dia ngeluarin duitnya 51. Yang 50 sebagai gaji ke saya utuh, karena saya pengennya terima utuh, nggak mau dipotong. Yang 1 perusahaan menanggung atau membayar PPh 21. Jadi PPh 21 dibayar atau ditanggung perusahaan. Nah, yang 1 itu sebenarnya kan bagi saya karyawan kan natura, benefit in kind. Oke, kenapa? Saya itu harusnya kan rimanya kan 49, tapi sekarang saya terima 50. Kenapa? Karena atas pajak saya dibayari perusahaan. Ditanggung perusahaan. Oke. Maka bagi saya adalah benefit in kind 1 juta. Karena saya benefit in kind, bagi saya berarti non taxable kan. Kalau bagi saya non taxable berarti bagi perusahaan apa? Non deductible. Itu kalau PPh 21 ditanggung atau dibayar perusahaan. Tetapi kalau PPh 21 itu berbentuk tunjangan PPh-nya berarti kan dimasukkan di unsur gaji kita, maka itu DE. Dulu Anda belajar PPh 21 harusnya sudah sampai di situ. Ada pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ayo pakai suara aja. Silakan. Silakan ada pertanyaan tentang angsuran tentang PPh 21 juga perusahaan, tentang tunjangan PPh 21. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Halo? Halo? Enggak, Pak. Enggak ada, oke. Nah, sekarang yang berikutnya, rekonsiliasi fiskal berikutnya, iuran pensiun. Itu dikoreksi atau tidak? Koreksi, Pak. Kenapa? Sih, Pak. Belum terdaftar. Belum disahkan. Karena pasal 6 asalnya kan biaya fiskal kan? Tetapi karena syaratnya tidak dipenuhi menjadi apa? NDE. Berarti ini koreksi fiskal apa? Positif. Sama dengan 25. Oke. Ada pertanyaan? Berikutnya, piutang tak tertagih. Ada koreksi fiskal nggak? Ada, Pak. Cadangan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, direct rate off, itu menurut pasal 6 boleh nggak jadi biaya? Boleh, Pak. Boleh, Boleh, Pak. Pak. Syaratnya apa? Udah dimasukin ke neraca. Laporan. Oke, udah dimasukin ke dalam laporan keuangan. Dalam hal ini yang mana?
ada mobil lewat, motor lewat, siapa tadi? Dalam hal ini mana? Syarat pertama kan dimasukkan dalam laporan keuangan. Yang mana? BDE, Pak. 250 juta. Bad debt expense. 50, Pak. BDE. Bad debt expense 250 juta. Oke. Syarat kedua, atas piutang itu sudah dilaporkan ke DJP kan? Iya, Pak. Yang Iya, dilaporkan berapa? 175. 175 juta. Berarti yang memenuhi syarat kumulatif 1 dan 2 yang mana? 250 atau 175-nya? 175. 175, oke. Oke, dari 250 syaratnya mengerucut menjadi 175. Dan telah dilaporkan ke pengadilan 150. Berarti yang memenuhi syarat tiga-tiganya yang mana? 150. Yang 150, Pak. 250, 175 atau 150? 150. Oke, 150. 150 itu yang DE atau NDE? DE, Pak. Yang DE, Pak. 150 yang DE. Kemudian secara accounting Anda expense-nya berapa? 250. 250. Secara accounting Anda expense-nya 250, tapi DE menurut pajak 150. Sehingga ada koreksi fiskal enggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Sama dengan 100 juta. 100, Pak. Oke. Kalau begitu laba komersial berapa? Berapa laba komersial? 1,8. 107. 1825. Sampai di sini ada pertanyaan? Kira-kira prinsip dasar rekonsiliasi fiskal seperti itu, nanti kalau di soal isinya macam-macam, uraiannya macam-macam. Jadi Anda harus paham pasal 6, pasal 9. Intinya itu. Ada Pak, pertanyaan, izin silakan. bertanya, Pak. Ya, Kalau di soal nggak ada ini, Pak, misalnya di soal nggak ada dituliskan serta telah melaporkan ke pengadilan 150 juta itu nggak dituliskan di soal, gimana, Pak? by default berarti syarat itu sudah dipenuhi. Jadi Anda tinggal menganalisis syarat yang pertama sama yang kedua. Berarti 175 ya, Pak? Yes. Atau kecuali Anda mau pakai asumsi bahwa dari ini yang syarat ketiga, salah satu dari syarat ketiga itu belum dipenuhi, misalnya gitu nggak apa-apa, kalau misalnya nggak jelas ya. Kan yang nomor 3 itu salah satu kan ya? Ya kan? Entah dilaporkan ke pengadilan, entah ada pengakuan hutang, entah dilaporkan ke BUPLN, dan seterusnya itu kan diumumkan di penerbitan dan seterusnya itu salah satu kali yang salah 3 itu. Oke. Mau izin bertanya, Pak? Ya. Kalau misalnya cuma diketahui PT ABC melaporkan bad debt expense 250 juta aja, Pak. Berarti KF-nya 0 ya, Pak? Oh, enggak, berarti 250 itu seluruhnya enggak boleh. Jadi Lah kan berarti kan tidak ada keterangan dilaporkan ke DJP atau tidak kan? ya, Pak. Iya. Berarti jadi gini loh, by default tuh kalau dilaporkan ke DJP itu dikasih tahu di soal. Oke. Kalau nggak dikasih tahu berarti kalau nggak ngasih tahu kan by default berarti kan dia nggak ngasih tahu ke DJP kan? Apa adanya kan laporan keuangan itu kan? Ya kan? Nah, kalau laporan keuangan itu apa adanya berarti artinya kan secara komersial ada 250 juta, tetapi secara fiskal kan tidak boleh kan? Karena kan nggak ada keterangan dilaporkan atau tidak. Ya kan? Kira-kira gitu ya. Mohon izin lagi, Pak. Kalau misalnya 250 juta dan telah didaftarkan di DJP sebesar 250 juta itu, Pak. Jadi misalnya itu KF-nya itu tuh selisihnya atau tetap dipakai 250 jutanya aja, Pak? Selisihnya, jadi pokoknya gini loh ya, intinya gini. Anda itu rekonsiliasi fiskal kan membandingkan antara versi komersial accounting sama versi fiskal kan? Nah, versi accounting yang mana? Kan BDE-nya kan? Ya, 250 juta. Oke, nah sekarang versi fiskalnya yang mana? Yang memenuhi tiga-tiganya syarat itu. Oh. Ya, kalau misalnya BDE-nya 250 tapi yang dilaporkan hanya 240, berarti dari 250 dan 240 yang memenuhi syarat kan 240-nya kan?
Ya, 10 juta KF. Yang 10 juta kan tidak dilaporkan kan? Oh, Berarti yang 10 juta itu yang tidak memenuhi syarat, itulah yang NDE. Karena itu yang NDE, itulah yang koreksi fiskal positif gitu loh. Oke, siap. Nah, gitu ya kira-kira ya. Pak, terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain silakan. Ada pertanyaan lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Yang syaratnya itu kan ada 4, Pak. Yang nomor 4 itu maksudnya gimana ya, Pak? oh jadi gini, kalau perusahaan pada umumnya membuat budget expense kan tidak diakui oleh pajak karena kan membuat pencadangan dan seterusnya kan nggak boleh. Yang boleh kan memenuhi syarat tadi harus udah dicatat budget expense, dilaporkan dan seterusnya. Tapi yang 4 itu kalau ada yang dikecualikan, tidak harus begitu. Pokoknya kalau dia memang punya budget expense ya udah boleh menurut pajak. Tapi untuk badan-badan usaha tertentu yang berkaitan dengan penyaluran kredit usaha tani, kredit kur dan seterusnya itu loh. Anda baca di ketentuannya tentang usaha kecil yang pembebasan debitur kecil itu loh. Ya. Kan? Ya, terima kasih, Pak. Kan dulu Anda belajar di pasal 4 itu kalau Anda menerima pembebasan hutang, bagi Anda kan penghasilan kan? Betul ya? Tetapi ada pembebasan hutang yang bagi si pihak yang hutangnya dibebaskan bukan penghasilan. Ya tadi, kredit macet ke perbankan dari UMKM dan seterusnya itu nggak masuk penghasilan itu. Gitu loh. Jadi maksudnya di situ ya. Oke. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi. Kasih, Pak. Oke, yang lain silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke ya. Ini Anda catat sendiri deh kalau gitu ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Sekarang temanya pasal 11, pasal 11A tentang penyusutan. Oke. Anda lihat di sini dulu, di kotak ini, kotak 4 sama kotak 5. Oke. Sekarang Anda buka SPT. Anda buka SPT. Udah ya? Anda udah buka SPT? Udah, Pak. Open mana SPT saya? Oke, ini dia. Perhatikan nih. Kemarin kan saya jelasin nomor 4 itu kan koreksi fiskal negatif karena kan final sama BOP. Kemudian pasal 5 yang positif huruf A sampai huruf H itu kan NDE-nya pasal 9. Sekarang Anda perhatikan nih huruf I sama J. Bedanya apa I sama J? Bedanya apa? Huruf I sama J. Anda lihat bedanya apa? Bedanya kalau I itu untuk aset tetap, aset berwujud, penyusutan, yang J itu adalah amortisasi. Tapi dua-duanya koreksi fiskal positif. Positif itu manakala apa? Manakala selisih komersialnya itu di atas fiskal. Selisih antara komersial dan fiskal. Tapi komersialnya di atas fiskal. Sedangkan yang 6A, 6B itu sama, tapi komersial di bawah fiskal. Anda tidak perlu menghafal 4-4-nya, hafalkan satu saja. Pokoknya kalau komersial di atas fiskal, selisih komersial di atas fiskal itu positif, udah. Pak, kalau gitu, kalau penyusutan fiskal di bawah komersial, positif juga dong. Anda nggak usah dibolak-balik. Pokoknya komersial dulu yang di depan. Komersial di atas atau komersial di bawah, itu aja. Udah, itu aja ya, jangan dibolak-balik ya. Yang Anda ingat itu komersialnya dulu yang di depan. Oke, perhatikan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kenapa selisih penyusutan komersial di atas fiskal kok jadi positif? Kenapa kalau komersial di bawah fiskal jadi negatif? Untuk menjawab pertanyaan itu, Anda silahkan kerjakan soal yang kedua. Saya kasih waktu 10 menit. Contoh soalnya gini. PT ABC melaporkan income before tax atau laba komersial tahun 2020 2M. Dalam catatan laporan keuangan terdapat penjelasan rincian sebagai berikut. PT ABC membeli komputer seharga 100 juta pada tanggal 2 Januari. Disusutkan dengan garis lurus selama 3 tahun. Oke, menurut ketentuan pajak, beban penyusutan komputer adalah 25% per tahun.
Berapa laba fiskal? Ada yang belum jelas soalnya? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau gitu Anda nyari apa? Nyari beban penyusutannya menurut komersial berapa? Nyari beban penyusutan menurut fiskal berapa? Selisihnya itulah baru pakai rumus tadi. Selisih komersial di atas fiskal sama dengan koreksi fiskal positif. Selisih komersial di bawah fiskal berarti negatif. Oke, silakan sekarang Anda kerjakan. Waktunya 5 menit dari sekarang. Oke, silakan. Sama, nanti Anda Anda tulis juga itunya, jawabannya di situ. Oke ya. Ini saya copy paste ke chat. Anda jawab di chat juga nanti. Oke, silakan. Ayo, saya cepet banget jawabnya, asalnya dari mana? Anda itu kelas 419 ya. Oke. Oke, sudah? Laba fiskalnya, oke. Kita lihat, perhatikan. Perhatikan di sini. Laba komersial sama dengan 2 miliar. Oke.
2 miliar ya. Oke. Oke. Sekarang penyusutan komersial berapa? Berapa penyusutan komersial? 33,3 juta. Jadi 100 dibagi 3 sama dengan 33,33 kan? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sekarang penyusutan fiskal 25 berapa? 25 juta, Pak. 25%, sorry, 25% Iya. kali juta. 100 juta. 100 sama dengan 25 juta. 25 juta. 25 juta. Oke. Oke. Anda itu berarti tadi selisih penyusutan komersial Anda tulis dulu. Di bawah atau di atas? Komersial di atas, Pak. Di atas fiskal, Pak. Di atas fiskal. Di Itu atas ya. fiskal. Oke. Presnya positif atau negatif? Positif, Positif. Pak. Positif. Sama dengan Selisihnya 8,33. 8,33. Oke, jadi selisih penyusutan. Jadi kalau begitu, laba fiskalnya berapa? 2 miliar 8,33 juta. Itu kan? Sampai di sini ada pertanyaan teori dasarnya. Pengertian dasarnya kira-kira begitu ya. Jadi kenapa kita membahas penyusutan itu ada rekonsiliasi fiskal? Karena apa? Karena penyusutan menurut accounting itu beda dengan pajak. Oke. Kalau accounting itu dasarnya adalah SAK, kebijakan perusahaan. Sedangkan kalau fiskal itu diatur di undang-undang pajak, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya lanjut dulu pertanyaan saya. Kalau Anda beli aset tanggal, yang suara siapa itu ya, yang suaranya keluar berisik ya. Kalau Anda beli aset tanggal 3 September tahun 2020, di 2020 Anda susutkan berapa bulan? 4 bulan, Pak. 4 bulan. Kalau Anda beli aset tanggal 16 September, Anda susutkan berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan, Pak. Itu kata siapa? Kata Kiso. Ibu udah dapat duluan, makanya ibu bilang Apa itu? Siapa ibunya udah dapat apa tadi? Oke. Itu kan kata Kiso. Ya, karena kan Kiso bilang untuk mempermudah pembahasan soal macam-macam, maka kita sepakat kalau perolehan sampai dengan tanggal 15 dianggap disusutkan full bulan itu. Kalau perolehan di atas tanggal 15 itu dianggap mulai penyusutan tahun berikutnya. Kan itu kan kesepakatan. Nah, itu konvensinya seperti itu. Tapi bisa jadi kalau perusahaan itu di kebijakan akuntansi perusahaan tidak seperti itu, ya bisa saja. Misalnya gini, perusahaan membuat kebijakan akuntansi, penyusutan dimulai sesuai dengan bulan perolehan. Kalau seperti itu, perolehan tanggal 3 September sama perolehan tanggal 16 September, mulai penyusutannya sama nggak bulannya? Sama kan? Di bulan September, karena kebijakan akuntansinya seperti itu. Tetapi kalau kebijakan akuntansinya tidak dicantumkan, tidak tertulis, dan kita tidak tahu, maka kita pakai konvensi. Kalau diperoleh sebelum 15, dianggap diperoleh bulan itu. Kalau setelah tanggal 15, dianggap perolehan bulan berikutnya. Ini konvensi di akuntansi, ya, kecuali disebutkan lain dalam kebijakan akuntansi perusahaan. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita sekarang belajar pasal 11. Jadi gini, penyusutan menurut komersial itu ya sesuai yang Anda pelajari di bab 11, bab 10 buku AKM, PPE, Plan Property Equipment itu.
Metode penyusutannya ada macam-macam, tuh ada garis lurus, ada saldo menurun, ada unit of production method, ada apa sum of the digit dan seterusnya itu ya. Itu penyusutan komersial. Ya, itu yang diatur di akuntansi. Bebas Anda mau milih itu bebas, itu ya, sesuai dengan kondisi dan kepraktisan perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita belajar pasal 11 Undang-Undang BPH. Oke. Anda buka sekarang undang-undangnya di punya Anda. Pasal 11. Oke, pasal 11 itu ngomongnya gini. 1, perhatikan tuh. Kan kalau perolehan lebih dari 1 tahun kemarin kan nggak boleh dibebankan sekaligus, kan harus dengan penyusutan kan gitu kan. Pasal 6, pasal 9 kemarin kan. Oke. Perhatikan pasal 11 yang mengatur penyusutan. Ayat 1. Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, addition, perbaikan, maintenance, atau perubahan harta berwujud. Kalau di pajak disebut harta berwujud ya, aset itu harta berwujud, aktiva itu harta berwujud. Kecuali tanah. Jadi tanah kan tidak disusutkan. Kecuali tanah yang berstatus HM, hak milik, HGB, hak guna usaha, hak pakai itu ya. Jenis-jenis itu harusnya Anda udah tahu karena dulu belajar di pengantar ilmu hukum atau di HKN atau apa saya nggak tahu. Oke. Yang dimiliki dan digunakan untuk 3M penghasilan. Jadi harta tadi itu harus digunakan untuk 3M penghasilan. Oke. Kalau tidak digunakan untuk 3M penghasilan, misalnya perusahaan punya villa dan seterusnya, kemarin kan saya bilang, kalau ada penyusutan, maka penyusutan di situ tidak diakui menurut fiskal. Biaya-biaya terkaitnya, perawatan, dan seterusnya juga tidak diakui menurut fiskal. Oke, kalau tidak digunakan untuk 3M penghasilan. Oke, perhatikan. Yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, oke, tadi ya, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar. Oke. Jadi di sini mengindikasikan bahwa pajak mengakui penyusutan metodenya straight line, garis lurus, karena bagian yang sama besar. Selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. Jadi masa manfaat bagi harta itu sudah diatur oleh pajak. Kalau Anda beli mobil tadi, secara accounting Anda mau sudutkan 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nggak masalah, itu kebijakan akuntansi. Tetapi oleh pajak nggak boleh. Masa manfaat di pajak itu sudah diatur. Oh, kalau mobil direksi 8 tahun, kalau mobil untuk taksi umum 4 tahun, komputer 4 tahun, printer 4 tahun, kursi meja yang dari besi 8 tahun, misalnya gitu ya, kursi kayu 4 tahun, kursi rotan 4 tahun, misalnya gitu. Masa manfaatnya itu sudah ditentukan oleh pajak. Adanya di mana? Adanya di Peraturan Menteri Keuangan. Oke, itu ayat 1. Ayat 2. Penyusutan atas pengeluaran harta sebagaimana ayat 1. Jadi harta ayat 1 tadi, berarti ayat 1 tadi kan di luar tanah tadi kan. Selain bangunan, jadi yang satu tapi yang non bangunan dapat juga dilakukan. Jadi ada alternatif kedua. Kalau begitu, kalau bangunan harus garis lurus. Khusus bangunan harus garis lurus. Tapi selain bangunan, ada alternatif kedua ini. Dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Jadi saldo menurun. Declining method, ya. Bukan double declining method ya. Yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku. Dan pada akhir masa manfaat, nilai sisa buku disudutkan sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat azas. Oke. Jadi kita mengenal metode penyusutan di pajak itu ada 2. 1 garis lurus, yang kedua saldo menurun. Oke. Perhatikan nih, yang penting nih, Anda catat nih ayat 3. Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi mau Anda beli tanggal 1 Agustus, mau tanggal 31 Agustus, mau tanggal 28 Agustus, mau tanggal 31 Agustus pukul 23 kalau lalu WIB itu dimulai disudutkannya tetap bulan Agustus. Oke. Kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, misalnya bangunan masih belum selesai. Nah, nanti kapan mulai disudutkan? Ya kalau sudah siap, pengerjaannya sudah selesai. Kerjaan fisiknya sudah selesai 100% misalnya itu. Penyusutan dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut. Oke, pasal 3, ayat 3. Ayat 4. Dengan persetujuan DJP, berarti Anda mengajukan ke KPP ya.
WP diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan mulai digunakan untuk 3M penghasilan. Atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan. Generate income, generate revenue. Oke. Pertanyaan saya, Anda dulu belajar AKM PPE kan? Plan, Property, and Equipment. Aset itu mulai disusutkan kapan menurut akuntansi? Ayo. Silakan berpendapat, pakai suara. Anda dulu belajar PPE, Plan, Property, Equipment, bab 10, bab 11, buku AKM. Aset itu mulai disusutkan kapan? Kalau mau di situ. Kriterianya atau kriterianya apa itu? Ayo. Saat siap untuk digunakan, Pak. Jadi ready for use kan ya? Iya. Nah, berarti kan ini contohnya gini. Contoh ready for use itu gini. Saya beli mesin kertas. Beli mesin kertas, mesin misalnya impor dari ada biaya macam-macam. Anda dulu kan ngitung perolehan nilai perolehan aset itu apa saja kan Anda dulu pernah ngitung kan? Waktu belajar PPH, PPN ya kan, CIF dan terusnya itu kan Anda belajar itu dulu kan. Mesin itu akhirnya setelah dipasang dan terusnya macam-macam udah siap di pabrik. Tapi itu belum ready for use. Supaya ready for use gimana? Tadi kan saya belinya kan mesin kertas. Akan menghasilkan kertas. Maka mesin itu harus saya coba dulu. Bener nggak nih kalau saya masukkan kayu gelundangan, diproses nanti keluarnya kertas. Kalau sudah benar-benar diuji coba dan benar-benar keluarnya kertas, berarti itu ready for use. Kalau itu belum dilakukan, berarti belum ready for use. Artinya kalau sudah dicoba, benar sesuai yang diharapkan maksud dari manajemen, maksud dari perusahaan, bahwa mesin itu akan menghasilkan kertas dan ternyata benar itu, maka sejak saat itulah harusnya disusutkan. Betul kan ya? Karena sudah dicoba, benar-benar bisa menghasilkan kertas. Oke, setelah uji coba benar menghasilkan kertas, maka itu ready for use. Harusnya saat itu mulai disusukan. Tapi ingat ayat 4 ini, kalau saya tadi mau menghasilkan kertas, bahan baku saya kan kayu gelondongan. Ternyata di hutan tanaman industri saya di sana, ukuran kayunya belum memenuhi syarat, belum boleh ditebang. Mesin nggak ada inputnya berarti kan, padahal di uji coba tadi udah ready for use. Nah, mesin itu statusnya berarti apa? Belum menghasilkan. Belum mulai produksi, maka Anda boleh mengajukan ke DJP, Pak, karena mesin saya belum produksi kertas, karena bahan bakunya nunggu panen atau nunggu besar kayunya setahun lagi, saya mohon penundaan mulainya pensusutan. Nah, itu boleh. Maksud ayat 4 itu gitu kira-kira ya. Oke. Kemudian yang nomor 5, apabila wajib pajak melakukan evaluasi aset tetap, dulu Anda udah belajar kan, metode cost method sama metode revaluasi kan? Gitu ya. Metode apa? Biaya perolehan historical cost sama metode revaluasi kan? Anda belajar dulu. Oke. Kalau melakukan eval berdasarkan ketentuan ayat 19, oke, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut. Jadi gini, perhatikan nih bedanya. Anda punya aset secara accounting ya, usia manfaatnya 10 tahun. Oke. Pada tahun kelima, Anda reval. Nilainya naik kan otomatis kalau reval. Kalau turun ngapain di reval itu? Biasanya kan gitu ya. Reval. Nah, nilai reval baru ini kan Anda pakai untuk penyusutan 5 tahun tetap 5 tahun terakhir. Kalau Anda punya aset nilainya 100 juta, Anda sudah berjalan 5 tahun, berarti nilai bukunya kan tinggal 50. Pada saat tinggal 50, Anda reval, ternyata naik menjadi 60. Nah, 60 itu Anda susutkan 5 tahun sisanya. Itu kan kalau komersial akuntansi kan gitu. Nah, pajak itu nggak begitu. Pajak itu misalnya gini, Anda punya aset tadi, ya aset yang 100 juta tadi, menurut pajak kelompok 2, 8 tahun. Nah, setelah tahun kelima, misalnya nilai bukunya 60, kemudian Anda reval menjadi 68, misalnya gitu.
68 itu bukan Anda susutkan nilai sisanya tadi, tetapi Anda balik lagi, Anda susutkan balik lagi 8 tahun. Jadi seolah-olah extend gitu loh. Karena hasil rival itu adalah nilai perolehan baru. IPP baru. Bedanya sama akuntansi kira-kira di situ ya. Oke. Nah, itu pasal ayat 5. Kemudian ayat 6. Ini yang penting nih. Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut. Tadi kan kita mengenal tadi bangunan dan bukan bangunan. Bangunan itu dibagi dua, permanen sama tidak permanen. Harta berwujud bukan bangunan dibagi 4, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masa manfaat ini tadi yang saya bilang sudah ditentukan. Anda jangan nanya ke saya kenapa itu 4, 8, 16, 20, ya pokoknya di undang-undang ditetapkan seperti itu. Oke. Nah, kalau usianya kelompok 1 itu usianya 4 tahun, maka tarif penyusutan pasal 4 ayat 1 tadi yang garis lurus tadi berarti 100 dibagi 4 berarti 25%. Kalau saldo menurun 2 kalinya tarifnya. Nah, tadi saya bilang saldo menurun itu tidak boleh untuk bangunan. Tadi pasal berapa tadi? Pasal 2 tadi kan selain bangunan. Oke. Jadi kalau bangunan tidak boleh pakai saldo menurun. Oke ya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur oleh Menteri Keuangan. Ada. Oke. Kemudian nggak ngikuti ini maksudnya gitu ya. Kemudian yang pasal terakhir ini yang penting nih. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok harta berwujud sesuai dengan masa manfaat sebagaimana ayat 6 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi harta yang termasuk kelompok 1 itu apa, harta yang termasuk kelompok 2 itu apa, itu ada peraturannya. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, dari pasal 11 yang Anda baca itu, silakan. Silakan. Oke, Anda pegang pasal 11 ya sekarang ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, oke, kalau nggak ada ini saya tunjukin nih. Saya tunjukin tadi apa? Saya nyari peraturannya ya, sebentar. Saya nyari peraturannya itu, saya nyari di sini PPH. Jenis dokumennya itu peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan. Oke. Di sini adalah kelompok harta berwujud. Oke, ada nggak situ? Tadi saya nyari pakai apa tadi ya? Kenapa nggak ketemu? PPH, peraturan Menteri Keuangan, kelompok harta, udah itu aja ya kali ya. Oke, nah ini. Nih, PMK 96 tahun 2009. Jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud, bukan bangunan, untuk keperluan penyusutan. Saya langsung, Anda nggak usah baca ininya, kalau mau baca ini silakan. Saya tunjukin lampirannya ini, contohnya. Lampiran 1, jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1. Perusahaan pada umumnya, ini semua jenis usaha ya. Mana yang kelompok 1 ini? Mebel dari kayu, mesin tik, mesin hitung, duplikator, komputer, fotokopi, scanner, tape recorder, video recorder, televisi, sepeda motor, sepeda dari besi. Oke. Semua jenis usaha itu. Kalau misalnya jenis usaha transportasi dan pergudangan, mobil taksi, bis, dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum, itu masuk kelompok 1. Sedangkan kalau perusahaan pada umumnya, truk, mobil tadi, mobil, bis, truk itu tadi adalah termasuk kelompok 2. Nah, ini Anda baca sendiri ya. Contohnya itu ya. Misalnya apa mesin yang digunakan untuk industri jenis usahanya pertanian, misalnya mesin pertanian perkebunan seperti traktor, mesin bajak, penggaruk dan seterusnya itu kelompok 2. Misalnya gitu ya. Ini contoh ya, Anda baca sendiri ya. Jadi kelompok harta itu masuk kelompok berapa menurut pajak itu sudah diatur. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Silakan. Nah, kemudian
pasal 7, pasal 8. Pasal 8 itu ngaturnya gini. Kalau Anda itu mengalihkan harta atau penarikan harta, pasal 4 ayat 1 huruf D, penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku merupakan kerugian dan jumlah harga jual penggantian asuransi yang diterima diperoleh merupakan penghasilan. Jadi pasal 4 ayat 1 huruf D ya, atau penarikan harta karena sebab lain, misalnya kebakaran macam-macam itu ya. Oke. Kemudian pasal 9-nya, tadi berkaitan sama pasal 8. Kalau hasil asuransinya tidak bisa ditentukan, maka Ditjen Pajak yang menghitung. Oke. Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi persyaratan pasal 4 ayat 3, ingat pasal 4 ayat 3 itu bukan objek pajak kan bagi yang terima. Oke. Maka jumlah nilai sisa buku tidak boleh menjadi expense bagi Anda yang mengalihkan. Jadi gitu ya. Anda punya harta, nilai buku fiskalnya berapa? 40. Hartanya saya hibahkan, saya alihkan ke orang lain. Bagi sana kan BOP kan. Nah, tapi Anda tidak boleh mengakui adanya expense. Loss-nya itu nggak boleh Anda akui, maksudnya itu gitu. Oke, pasal 11 kira-kira begitu. Ada pertanyaan, silakan. Belum saya kasih contoh soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya di akuntansi komersil masa manfaatnya 25, kita tetap pakai yang itu atau yang sesuaikan sama fiskal, Pak? Kan Anda tadi kan visinya melakukan rekonsiliasi fiskal. Anda ngitung penyusutan mulut komersial setahun sekian. Oke. Dasarnya ya kebijakan akuntansi dong. Masa manfaat yang ditentukan oleh akuntansi. Kemudian Anda hitung, kalau menurut pajak, harta ini termasuk kelompok ini, berarti tahun ini penyusutannya sekian. Selisih itulah yang Anda rekonsiliasi fiskal, bisa positif, bisa negatif, sesuai tadi. Masih bingung? Enggak, Pak. Udah. Makasih, Ya, Pak. oke. Nah, supaya Anda nggak tambah bingung, coba Anda kerjakan soal ini. Anda lihat di layar sekarang ya, sebentar. Nih, perhatikan nih. PT ABC melaporkan laba komersial tahun 2020 5M. Data harta PT ABC. Beli mobil seharga 400 juta pada tanggal 28 Mei 2020. Disusutkan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 10 tahun. Mobil tersebut termasuk dalam kelompok 2 menurut perpajakan. Metode penyusutan fiskal adalah garis lurus. Jadi sama-sama garis lurus ya. Jadi ingat, komersial sama fiskal itu metode penyusutannya tidak harus sama. Komersial garis lurus, fiskal saldo menurun. Oke. Di komersial sum of the years digit, di fiskalnya saldo menurun atau garis lurus malah itu. Enggak masalah, yang penting konsisten. Nah, selisih penyusutan antara keduanya itulah yang dilakukan rekonsiliasi fiskal tadi. Oke, pertanyaannya adalah berapa koreksi fiskal tahun 2020 atas harta tersebut? Kalau sudah ketahuan berapa koreksi fiskalnya, ditanyakan berapa laba fiskal. Oke, silakan Anda kerjakan. Saya kasih waktu berapa menit? Ini kan gampang. Saya kasih waktu 5 menit. Jadi Anda cari dulu itu. Penyusutan menurut komersial sekian, penyusutan menurut fiskal sekian, selisihnya itu komersial di atas fiskal atau komersial di bawah fiskal. Itulah yang Anda pakai untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Silakan. Apa ada pertanyaan dulu tentang soal ini? Oke, kalau nggak ada silakan Anda kerjakan, jawabannya nanti Anda tulis. Ya, copy paste semuanya ya, jangan satu persatu. Jadi selesai semua dulu, baru Anda copy paste ke chat ya. Oke, silakan.
Oke. Udah ya. Oke. Sekarang perhatikan. Oke. Perhatikan saya. Ya, di depan ya. Kelihatan ya. Penyusutan komersial, gimana cara ngitungnya? Berapa bulan? 8, Pak. 8 bulan, Pak. Penyusutan komersial berapa bulan? 8 bulan, Pak. 7, Pak. 7, Pak. 7 atau 8, ayo. Saya nanya komersial dulu 7, ya. Pak. Komersialnya 7, Pak. Kan nggak ada keterangan apapun, berarti Anda pakai konvensi kan? Iya, Pak. Iya, Pak. 7 per 7 kali 400 juta dibagi 10, Pak. 10. Sama dengan berapa? 23 juta, 33. Oke, 33 juta. Oke. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Kemudian penyusutan fiskal. Sekarang hitungnya gimana? Berapa bulan? 8, Pak. Ayo. Mei, Juni, Juli. 8. 8. 8 per 12. Kenapa 8? Karena Mei-nya dihitung nggak? Dihitung. Dihitung. Karena kalau komersial bulannya yang diperhatikan. Anda jangan sekali-kali karena Pak ini kan kelompok 2 8 tahun terus Anda bagi 8 tahun, tidak. 12,5%. Penyusutan fiskal itu harus selalu dengan tarif. Kali berapa? 400 juta. Oke. Sama dengan berapa? Berapa? Dia ngomong 33 juta, Pak. 33,33. Gitu. Iya, Oke. Iya, Sekarang Anda tulis nih seperti di SPT tadi. Selisih penyusutan komersial di bawah atau di atas? Di bawah. Di bawah. Anda harus menyebutkan komersialnya dulu supaya konsisten. Komersial di bawah fiskal, gitu kan? Ya, Pak. Berarti koreksi fiskalnya positif atau negatif? Negatif. Negatif sama dengan berapa? Negatif sama dengan sebesar negatif berapa? 10. 10 juta. 10 juta. Oke. Kalau begitu sekarang laba fiskalnya berapa? 499 4,990 juta. Itu kan kira-kira kan? Iya, Pak. Sampai di sini ada pertanyaan. Itulah mengapa kotak 4, kotak 5 itu mempelajari amortisasi dan penyusutan. Kenapa dari rekonsiliasi fiskal? Ya begini ini karena beda antara pajak sama accounting. Oke. Oke, kalau misalnya soalnya saya ganti. Oke. Oke, ini saya